Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membuka firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan ini demikian, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita adalah menginginkan Kanaan tanpa melalui padang gurun. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang itu begitu banyak pandangan di dalam kekristenan bahwa jika menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka akan tidak mengalami sakit penyakit, less disease, atau apa yang disebut dengan keinginan hidup makmur, prosperity teologi. Pemberitaan-pemberitaan begitu banyak yang cenderung dalam konsepsi yang demikian. Oleh karena itu, ada orang yang menolak, jika dia sudah percaya, berarti mungkin, atau jika ia sudah percaya, itu ditolak kalau dia akan menderita. Jadi tidak ada penderitaan bagi orang percaya. Ini konsep di sana, ya. Namun kalau kita baca dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, ternyata diajarkan dengan hal yang berbeda, sangat berbeda. Digambarkan di sini tentang bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan, yaitu tanah perjanjian, namun mereka masih harus melewati perjalanan di padang gurun. Sekali lagi, mereka harus melewati padang gurun. Karena dalam ayat 2 dikatakan, ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya
atau tidak. Jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan mengingat seluruh perjalanan padang gurun yang kamu lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Itu selama 40 tahun. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita melihat ini jawaban atas tema khotbah hari ini. Jadi menginginkan Kanaan tanpa melalui padang gurun, apa memang bisa demikian? Jawabnya tidak mungkin. Kalau kalau mau memasuki tanah Kanaan, mau tidak mau melewati padang gurun. Nah, digambarkan di sini sangat jelas itu dikatakan adalah kehendak Tuhan Allahmu. Kalau kita merenungkan dalam firman Tuhan ini, padang gurun itu kehendak Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kok demikian ya? Nah, dalam arti yang kita perlu renungkan pada hari ini, yang dimaksud dengan kehendak Tuhan, sebenarnya ada dua pengertian di dalamnya. Pengertian yang pertama, itu memang bisa dalam pengertian yang positif. Bahwa kehendak Tuhan, mereka memang karena Tuhan yang memerintahkan mereka, dari semula mereka memang akan melewati padang gurun selama 40 tahun. Itu positifnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan, kalau Tuhan menginginkan kita memasuki penderitaan, bukan karena kita salah, bukan karena kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, mungkin itu dalam arti positif. Yang kita lihat di dalam Alkitab, seperti Ayub, dia harus menghadapi penderitaan karena itu kehendak Tuhan. Itu dalam arti positif. Tapi ada pengertian yang kedua dalam arti negatif. Artinya kehendak Tuhan di sini itu karena ada satu kesalahan yang dilakukan. Bangsa Israel sudah diizinkan Tuhan untuk bisa menyeberang dan memasuki tanah Kanaan. Sehingga mereka mengutus atau Musa mengutus 12 pengintai. Sepulangnya 12 pengintai, 10 mengata-ngatakan tentang hal-hal yang negatif. Sehingga yang seluruh jemaat tertantang, mereka tidak mau masuk tanah Kanaan karena begitu takut. Dari pemberontakan 10 orang ini diikuti seluruh orang Israel. Maka bangsa ini harus berputar selama 40 tahun. Artinya di dalam firman Tuhan ini, kehendak Tuhan bagi mereka adalah sebenarnya mereka melakukan kesalahan dan Tuhan itu membawa mereka untuk mengalami ganjaran Tuhan selama 40 tahun dengan maksud adalah supaya mereka bertobat. Jadi dalam firman Tuhan ini, kalau digambarkan tentang padang gurun, itu adalah kehendak Tuhan, boleh kita katakan dalam pengertian kita, ada bisa orang itu mengalami padang gurun dalam hidupnya karena dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara padang gurun itu, sekarang ini kita bisa mengatakan situasi kita seperti itu. Saya tidak membicarakan ini masalah positif dan negatifnya seperti tadi. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami ketidaknyamanan. Kita mengalami sepertinya kesulitan. Kita mengalami kelelahan karena terus bergumul, terus melihat keadaan yang ada di sekitar kita dengan dampak daripada penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi di Indonesia. Ada banyak orang yang kehilangan yang dia kasih sehingga dia mengalami kesedihan. Ada banyak usaha orang yang begitu sulit sekarang sehingga ia berkeluh kesah. Inilah yang seperti atau hal-hal seperti inilah yang bisa kita katakan itu adalah padang gurun dalam kehidupan kita. Namun di sini, seperti tadi saya katakan, memang kita harus melewati padang gurun ini untuk sampai ke Kanaan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam keadaan seperti sekarang ini, mengapa kita harus
siap untuk memasuki padang gurun kita. Nah, dari firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal yang menarik. Ya. Yang pertama, kalau berbicara tentang menginginkan Kanaan, harus melewati padang gurun. Yang pertama, karena ini soal adanya suatu standar kehidupan yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ada satu standar kehidupan yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, di dalam ayat 1, itu sangat jelas dalam firman Tuhan ini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi dalam firman Tuhan ini digambarkan standar kehidupan dari orang percaya itu adalah harus melakukan firman Tuhan. Jadi berbicara menuruti firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat, banyak orang yang karena konsepsinya berbeda, jadi menganggap standar hidupnya itu beralih dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga ada banyak orang karena pengaruh dunia ini tidak lagi memberi prioritas untuk taat kepada firman. Misalnya contoh, orang menghalalkan segala cara supaya mendapat uang atau mendapat nafkah dalam hidupnya. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya, standarnya adalah firman Tuhan lebih utama daripada sekedar ingin mendapatkan sesuatu keuntungan, tapi justru melawan firman Tuhan. Ayat yang ketiga dalam firman Tuhan ini menegaskan itu sangat kuat. Bagian terakhir dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan ini membicarakan tentang bangsa Israel mendapat mana. Ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-16, mereka ini kan berada di padang gurun. Jadi mereka berpikir mereka tidak mungkin akan mendapat makanan untuk mereka hidup selama di padang gurun. Ya. Jadi mereka mulai mengingat Mesir. Mereka mengatakan betapa mereka bisa kenyang di Mesir, memakan daging dan seterusnya. Jadi seperti mendapat suatu memori yang waduh enak sekali di Mesir daripada kita harus melewati padang gurun. Ketika mereka ragu di padang gurun akan mendapat makanan, justru Tuhan memberikan mana. Lalu dikatakan di sana, manusia hidup bukan dari roti saja. Mengapa? Artinya, walaupun sumber makanan bagi Israel itu di padang gurun tidak mungkin, tapi Tuhan tetap siap atau Tuhan tetap mampu, Tuhan itu tetap mampu melakukan di dalam kekuasaannya menyediakan makan untuk mereka, dan akhirnya diberikan mana kepada mereka. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, bagaimana ini? Tapi akhirnya mereka lihat bukti Tuhan memelihara mereka dengan memberikan mana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini dalam firman Tuhan ini, jelas mereka sebenarnya bukan karena punya sumber makanan mereka hidup, tapi karena firman Tuhan. Dan kalau mereka itu mendengar firman Tuhan, Tuhan itu sanggup untuk menyediakan segala sesuatu untuk yang mereka perlukan. Jadi dalam hidup kita, kalau kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, sepertinya begitu sulit hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara, kita ingat dalam firman Tuhan ini. Mungkin kita pikir kita tidak ada sumber, mungkin segala sesuatu menjadi terbatas dalam hidup kita. Tapi ingat seperti bangsa Israel, mereka tidak ada sumber makanan, tapi karena ada firman Tuhan, dan itulah sebabnya manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi sekali lagi,
firman Tuhan itu merupakan suatu standar dalam kehidupan kita. Taatilah firman, maka Tuhan sendiri yang memelihara kita. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini, kita ingin merenungkan tentang padang gurun itu adalah simbol pembentukan Tuhan. Sekali lagi, padang gurun itu adalah simbol dari pembentukan Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 hari, 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa yang engkau pegang, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mereka berada di padang gurun itu karena Tuhan sedang membentuk mereka. Seperti tadi saya katakan, kehendak Tuhan bagi Israel pada waktu itu adalah karena mereka memberontak dan Tuhan menghendaki mereka mengalami pertobatan, maka melalui padang gurun itu selama 40 tahun, itu Tuhan membentuk mereka dan dikatakan sangat tegas di sini. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kadang kita mengalami padang gurun dalam kehidupan kita karena sebenarnya itu adalah pembentukan Tuhan. Ya. Pembentukan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan mungkin tiap-tiap kita itu berbeda padang gurunnya. Tapi sekali lagi, karena sebenarnya gambaran Alkitab sangat jelas, mereka itu perlu mengalami kehidupan yang benar-benar takut kepada Tuhan, menaati firman Tuhan dalam hidup mereka. Diistilahkan dalam Alkitab kita, itu untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kalau membaca firman Tuhan ini, saya teringat bahwa ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Ibrani itu, hati itu banyak artinya. Tetapi satu arti yang dikaitkan dengan ayat ini berbicara tentang sikap hati terdalam. Inner attitude. Ya. Artinya, firman Tuhan sudah ada, diberikan kepada mereka. Sekarang respon mereka terhadap firman Tuhan itu yang Tuhan inginkan adalah apakah sikap hati terdalam mereka mau mentaati atau tidak. Jadi kadang Tuhan membawa kita bukan sebenarnya kita harus mendengar firman Tuhan lagi atau diingatkan firman Tuhan lebih banyak, bukan. Persoalannya firman sudah diberitakan. Hari Minggu itu sudah diberitakan kepada kita banyak firman Tuhan. Setiap hari kita bisa baca firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan itu hanya sekedar dibaca, firman Tuhan hanya kita dengar, tapi tidak ada perubahan di dalam sikap hati kita kepada Tuhan, itu Tuhan akan mendisiplinkan kita seperti seorang bapa terhadap anak, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, untuk semakin ditemukan apakah kita mau taat kepada firman atau tidak. Ya, kalau saya berbicara tentang pergumulan terhadap sidang Daniel ini, ini tidak asing ya. Untuk mendapat tempat ibadah dan kemudian untuk bisa mempunyai tempat tinggal, itu pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi luar biasa. Untuk sampai di Rusun Pulau Gebang, itu melewati banyak pergumulan, ada banyak penderitaan. Tapi kita lihat muaranya. Tuhan menyediakan akhirnya yang terakhir. Tapi ada padang gurun bagi sidang Daniel yang harus dilewati. Dan Tuhan membentuk Bapak Ibu dan menjadi orang-orang yang mempunyai kualitas iman yang seperti sekarang. Itu adalah pembentukan Tuhan. Jadi kalau kita renungkan firman Tuhan hari ini, janganlah hanya mau ke Kanaan,
tapi tidak mau melewati padang gurun. Padang gurun adalah tempat kita dibentuk oleh Tuhan. Bangsa Israel harus dipersiapkan Tuhan menuju ke Kanaan dengan melewati padang gurun. Ada banyak disiplin Tuhan terjadi dalam hidup mereka, supaya mereka mengingat, memberontak kepada Tuhan, mereka tahu ada padang gurun. Padang gurun adalah persiapan untuk menuju Kanaan, karena supaya sikap hati mereka terhadap firman Tuhan adalah sikap hati yang benar. Jangan hari ini kita ditawar oleh dunia ini, kita diiming-iming oleh dunia ini, sehingga kita meninggalkan firman Tuhan. Jangan. Mari kita bersama-sama tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sekarang yang ketiga, yang kita ingin renungkan di dalam firman Tuhan ini, menarik. Karena bagian yang ketiga ini berbicara tentang Kanaan adalah sebenarnya simbol dari kehidupan kekal. Ya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan pada saat ini, digambar Kanaan pada waktu bangsa Israel itu, jadi digambarkan pada waktu mereka akan memasuki Kanaan, di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, itu digambarkan tentang keadaan di sana. Yang pertama digambarkan itu suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Jadi Kanaan itu adalah kontras dengan padang gurun. Padang gurun tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada danau. Yang kedua, digambarkan di dalam firman Tuhan ini, ayat yang ke-8. Suatu negeri dengan gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, zaitun, dan madu. Sekali lagi, ada buah-buahan. Ada bahan makanan untuk mereka. Yang kontras dengan padang gurun. Yang ketiga digambarkan ayat ke-9, ini sangat luar biasa. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Mereka mendapat mana waktu di padang gurun itu kan butiran-butiran putih. Lalu mereka harus mengumpulkannya. Satu hari, satu kepala, itu hanya mendapat satu gomer. Satu gomer itu adalah 3,6 liter satu hari. Jadi kalau mereka makan 3 kali sehari, itu kurang lebih 1 liter, 2, itu mereka makan, satu kali makan. Kemudian siang mereka makan demikian, dan juga kemudian malam. Memang malam itu ada juga burung puyuh yang dikirimkan. Tetapi maksudnya dalam firman Tuhan ini, menunjukkan semuanya terbatas. Jadi kalau istilah bilang kenyang di padang gurun, tidak. Tapi waktu mereka masuk Kanaan, dikatakan makan roti tidak usah berhemat. Mereka akan puas makan karena tanah yang diberikan. Dan istimewa lagi, sekali lagi, ayat yang ke-9 bagian B, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Tidak kekurangan apapun. Ini adalah ibarat gambaran tentang simbol suatu hidup yang baik, suatu kesempurnaan hidup itu di tanah Kanaan. Nah, memang kalau kita mengharapkan saat ini, apakah kita di dunia akan mengalami Kanaan seperti digambarkan seperti firman Tuhan ini? Ya mungkin tidak, ya tidak seluruh akan kita alami. Tapi kalau kita melihat simbol Kanaan, ini menggambarkan hidup yang kekal yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita sedang di dalam suatu perjalanan seperti seorang musafir menuju ke satu tempat. Dan dalam perjalanan ini kita sedang dalam pembentukan Tuhan, padang gurun yang kita harus lewati.
Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima kesukaan yang kekal yang sangat luar biasa itu di surga. Nah, kalau kita melihat penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini boleh dikatakan seperti nats pembimbing kita. Itu adalah penderitaan ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Dan Alkitab ini sangat-sangat luar biasa. Selalu atau sangat sering tertulis bahwa kalau berbicara penderitaan yang kita alami, itu akan terhubung dengan kemuliaan kekal yang nanti kita akan terima. Contoh misalnya Roma pasal 8 ayat 18. Itu jelas penderitaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal. 1 Petrus 4 ayat 13 demikian juga. 1 Petrus 5 ayat 1, Ibrani 2 ayat 9 10, 1 Petrus 1 ayat 11. Gambarannya adalah penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat atau tidak sama, tidak sebanding dengan kemuliaan luar biasa yang akan kita terima dalam kehidupan kekal. Mari kita siap menghadapi pergumulan dan penderitaan yang kita harus jalani saat-saat sekarang. Fokus kita bukan sekedar kita luput dari penderitaan ini. Fokus kita adalah di dalam pergumulan yang kita hadapi, adakah hati kita, inner attitude kita, sikap hati kita semakin mau menaati firman Tuhan. Ya, sekarang sekali lagi pandemi ini efeknya terlalu luar biasa. Mungkin kita juga mengalaminya terus-menerus dalam hidup kita. Dalam beberapa atau 2 tahun terakhir ini. Tapi ingat, kita harus melihat Tuhan sedang membentuk kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tidak mudah memang. Tidak sesimpel apa yang bisa kita lihat sekarang. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah hal yang memang kita harus lewati. Tapi kita tidak berhenti di dunia ini dengan segala sesuatu yang akan membawa kita kepada kemakmuran, bukan. Tapi kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi itulah yang menjadi pengharapan kita. Bersabarlah di dalam pergumulan kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak menjawab kita saat ini. Saya percaya di dalam pergumulan dan penderitaan yang kita alami ini, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita kekurangan, ya kita lihat janji Tuhan. Burung saja tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai lubung. Sedemikian diperhatikan Tuhan. Apalagi kita, pasti Tuhan memperhatikan kita. Kiranya hari ini ada banyak mungkin pergumulan dalam hidup kita. Tapi mari kita lihat, ada Kanaan yang tersedia bagi kita. Tetaplah setia dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Boleh saya mempersilakan Bapak Gembala, Pak Pendeta Dr. Jimmy Lumintang untuk berdoa untuk kita, untuk firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami boleh dilawat oleh firman-Mu yang begitu indah menguatkan kehidupan kami. Kami boleh membayangkan bagaimana care Tuhan terhadap bangsa Israel, walaupun di tengah-tengah penderitaan mereka, Tuhan pelihara dengan mana. Dan lebih daripada itu kami bersyukur. Di tengah-tengah pergumulan kami, ada harapan yang Tuhan berikan kepada kami bahwa pergumulan kami memiliki tujuan untuk kami menikmati kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan sudah ilhamkan kepada Bapak Pendeta, Bapak Ketua Sekum PGLI. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan tempatkan
beliau di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur bahwa beliau dengan rendah hati boleh datang menabur firman-Mu dan memberikan kami penguatan di tengah-tengah kami bergumul dalam tekanan-tekanan pandemi. Kami tahu dan kami dikuatkan bahwa ada care Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami seturut dengan firman dan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Pendeta Tommy Lengkong, MTH, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah bebankan. Karena hikmat marifat surgawi, Tuhan sertai dalam kehidupannya, kesehatan, kekuatan bagi beliau dan juga bagi keluarganya. Demi Kristus Yesus, Sang Firman hidup itu kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu